Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sebuah hutan bakau tapi berair tawar ditemukan di Amazon minggu lalu. Hebatnya, ini adalah area bakau pertama di dunia yang berada di air tawar. Soalnya biasanya kan area bakau atau hutan mangrove berada di dekat pantai atau muara. Penemuan ini jelas menjadi hal yang baru. Temuan hutan bakau ini menambah rasa penasaran tentang ikan apa saja yang hidup di sana. Apalagi bentuk perairan tawar di area mangrove kebanyakan merupakan genangan air yang nggak di dalam, cocok banget buat habitat seekor cana. Sungai Amazon punya banyak spot dan wilayah yang cocok banget jadi tinggal tempat si ikan cana. Pertanyaan adalah, di sana ada nggak si ikan cana? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Adakah ikan cana di Sungai Amazon? Dari tahun ke tahun, berita soal invasi cana gak pernah datang dari bumi Amazon. Santarnya, pemerintahan cuma bergaung di Amerika Serikat dan beberapa negara Asia. Namun, nggak ada sama sekali yang datang dari Amazon. Padahal kalau dibedah, keadaan alam di Sungai Amazon sangat cocok buat tempat hidup seekor cana. Apalagi banyak aliran sungai kecil dengan keadaan air ber-pH rendah. Nah, ini dia. Ajaibnya, keadaan alam yang sangat asri gitu nggak membuka pintunya buat seekor cana. Karena di Amerika Selatan memang nggak punya satu jenis pun ikan cana. Cana dan saudara dekatnya, para cana, cuma hidup di Asia dan Afrika. Namun seiring berjalannya waktu, lama-lama cana bisa merantau ke berbagai belahan dunia. Salah satunya ke Amerika Serikat, di mana ikan ini memberi banyak kerepotan yang harus ditanggung pemerintah negara bagian sana yang mesti ngeluarin duit banyak buat menanggulanginya. Spesies cana yang paling menakutkan dan bisa dengan mudah beradaptasi di berbagai belahan dunia adalah cana argus. Bak film horor, ikan ini sering dikasih image sebagai ikan iblis oleh media besar. Bukan tanpa alasan, karena jenis cana ini badannya bisa panjang dengan puluhan gigi yang tajam. Media sering ngasih nama ikan ini dengan sebutan Frankenfish. Ajaibnya, walau sungai Amazon terlihat sebagai habitat sempurna buat ikan cana. Nah, Amerika Serikat, atau mungkin lebih tepatnya Amerika Selatan ya, punya iklim yang sama dengan Asia Tenggara. Tapi kalau iklimnya sudah sama, pasti suhu dan parameter airnya juga mirip-mirip. Faktor cuaca hangat juga yang menjadi pemicu kenapa cana bisa sangat leluasa hidup di Amerika Serikat. Karena kebanyakan wilayah yang jadi tempat tinggal cana argus adalah negara bagian bercuaca hangat. Walaupun ikan ini berasal dari Asia Timur, di mana cuaca naturalnya adalah cuaca dingin. Uniknya, walau Sungai Amazon dan Amerika Selatan terlihat seperti habitat yang strategis untuk cana, tapi belum ada laporan yang menunjukkan kalau sungai sepanjang 6.000 km ini pernah ada sebuah invasi cana. Menurut aku, salah satu penyebabnya adalah cana atau snakehead bukanlah ikan yang diminati di sana sebagai ikan hias ataupun ikan konsumsi. Karena ikan asal Amerika Selatan sendiri sudah sangat beragam. Jadi warga sana nggak terlalu tertarik buat pelihara ikan cana. Kalau ketertarikan warganya itu kecil, maka kecil kemungkinan pula ada importir yang berani buat ngebawa cana ke Amerika Selatan. Walau bersifat langka atau rare, tapi kalau nggak ada yang beli, ya percuma juga kan? Buat jadi ikan konsumsi, cana nggak terlalu diminati karena Sungai Amazon sendiri sudah memberi banyak sumbangsi buat keperluan pangan para masyarakat yang tinggal di daerah yang sungai ini lewati. Hasil perikanan yang besar membuat orang di sana nggak akan mikir untuk mengimpor cana dari Asia. Mungkin kayak kamu yang di rumah punya perkarangan berisi ayam yang dipelihara keluargamu. Dan pas lagi pengen ayam atau telur, kamu bisa langsung ambil dari kandang. Kalau rumah kamu punya fasilitas kayak gini, jelas kamu nggak akan kepikiran atau bahkan beli ayam dari pasar kan? Yang membuat Cana berhasil masuk ke Amerika Serikat adalah dari banyaknya restoran Asia yang mengimpor ikan ini dari daerah asalnya. Restoran-restoran ini menyajikan sebuah hidangan enak yang bahannya daging cana. Soalnya di Amerika Serikat, penduduk keturunan Asia jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang yang ada di Amerika Selatan. Bayangin, Amerika Serikat yang merupakan sebuah negara yang punya sekitar 18 juta warganya yang merupakan warga keturunan Asia. Pada tahun 2021, angkanya naik ke 20 juta. 5,6% warga Amerika Serikat adalah orang Asia. Hal ini yang membuat banyak restoran makanan Asia berani untuk mengimpor bahan-bahan langsung dari negara asalnya, termasuk ikan cana. Cana yang diimpor adalah cana argus yang memang menjadi bahan hidangan enak di cana sana. Karena sebuah kesalahan, beberapa ikan ada yang lolos ke sungai dan akhirnya jadi beranak pinak di sana.
Sampai sekarang, Amerika Serikat masih pusing tujuh keliling ngadepin serangan snakehead yang nggak ada habisnya. Sebaliknya, di Amerika Selatan, penduduknya yang keturunan Asia cuma 1 juta orang saja. Populasi ini terbilang sangat sedikit karena Amerika Selatan kan luas banget. Bahkan penduduk 1 juta ini masih kalah dengan total penduduk kota kecil di Indonesia, seperti Tangerang dan Cilacap. Cilacap saja punya populasi penduduk sekitar 1,9 juta orang. Karena eksis sebagai warga yang minor, maka warga keturunan Asia di Amerika Selatan tidak seleluasa itu untuk menyantap hidangan tanah leluhurnya. Karena jumlah pasar yang sangat kecil, restoran Asia di Amerika Selatan nggak seberani itu untuk membawa cana dari Asia. Karena balik lagi, pasarnya memang sangat kecil. Hal ini juga menjadi faktor mengapa cana belum menembus sungai Amerika Selatan, termasuk Amazon sampai sekarang. Padahal sebenarnya habitat di sana jauh lebih cocok ketimbang di Amerika Serikat. Tapi hal ini adalah sebuah hal baik karena populasi ikan di Amazon nggak harus terganggu sama eksistensi cana yang bisa saja membawa banyak masalah buat warga, hewan, dan semua pihak yang memanfaatkan sungai Amazon sebagai ladang rezeki. Tapi walau cana nggak ada di sana, ada ikan lain yang mungkin dibilang adalah kembarannya cana. Bentuknya mirip, warnanya juga mirip, sifatnya juga mirip. Siapakah dia? Kembaran cana, Jacuda. Nah, kamu pernah nggak ngeliat orang yang mirip banget sama temenmu, tapi pas kamu lagi pulang kampung, kamu pasti heran kan, kenapa ada temenmu di kota yang jauh dari tempat dia tinggal? Analogi ini cocok buat gambaran seekor ikan asal Sungai Amazon yang punya segudang kemiripan dengan ikan kesayangan kamu semua, yaitu ikan cana. Sungai Amazon memang nggak punya cana, tapi ada seekor ikan yang mirip banget bentuknya sama ikan gabus. Bentuknya sangat nggak asing, sangat familiar, tapi mereka bukanlah termasuk spesies cana. Malahan, kalau dilihat-lihat, ikan ini malah mirip juga sama peacock bass. Nama ikan ini adalah Jagunda, datang dari keluarga Cichlidae. Jadi mereka emang saudaraan sama peacock bass dan ribuan jenis cichlid lainnya. Nah, dan sama sekali nggak ada hubungannya sama ikan cana. Jakunda atau Cranesikla punya banyak banget jenis. Salah satunya yang ngetop adalah Cranesikla punctata dan Cranesikla maculata yang semuanya berbentuk mirip gabungan cana dan peacock bass. Khusus buat Cranesikla punctata, bentuk mereka kayak gabungan antara peacock bass dan ikan toman. Karena motif di badannya memang mengingatkan aku sama ikan toman. Kemiripan lainnya, nama punctata dan maculata juga dipakai di spesies cana, di mana ada jenis cana yang memakai nama ini, yaitu cana punctata dan cana auranti maculata, serta cana maculata. Cranisikla hidup sebagai ikan air tawar endemik asal sungai Amazon, seperti peacock bass, arapaima, red-tailed catfish, dan lain-lain. Ikan ini memang berasal dari sungai Amazon dan nggak bisa ditemui di tempat lain. Kecuali ada yang sengaja ngeintroduksi mereka seperti 3 jenis ikan terakhir yang aku sebut. Ikan ini hidup di aliran sungai Amazon dan juga ada yang di Orinoco. Ukuran ikan ini nggak segede cana karena umumnya cuma bisa tumbuh sepanjang 20 cm saja. Makanya di dunia ikan hias, ikan ini dikenal sebagai dwarf cichlid. Padahal ukurannya nggak termasuk kecil ya. Semua ikan dari spesies Cranesikla adalah ikan predator, di mana mereka biasa bersembunyi di balik batu serta kayu di dalam sungai, agar nggak terlihat sama mangsanya. Ukuran ikan ini yang nggak besar membuat mereka bukanlah spesies yang dominan. Makanya untuk cari makan, mereka pilih cara untuk sembunyi-sembunyi. Jadi ikan predator di Sungai Amazon memang sulit, karena persaingannya tentu ketat sekali. Ukuran sangat berpengaruh, karena ikan-ikan yang dominan di sana selalu punya ukuran badan yang besar, di mana apex predator ditempati oleh arapaima. Kalau di luar ikan ya apex di sana adalah buaya. Buat seekor ikan Cranisikla mencari makan setiap hari bukanlah hal yang mudah. Padahal bentuk ikan ini jauh dari bentuk umum seorang ambush predator. Badannya yang panjang membuat ikan ini seharusnya bisa jadi predator yang ganas. Tapi karena spesies ikan predator lain ada banyak, maka mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan berburu yang lebih santai. Sebenarnya di Indonesia, satu jenis ikan Cranisikla termasuk sebagai ikan yang ngetop dan punya harga tinggi. Bahkan artis juga ada yang punya ikan ini. Ikan gagunda atau Cranisikla yang ngetop di Indonesia adalah jenis Cranisikla zebrina atau sering disebut di pasaran sebagai red atabapo. Harga ikan ini lumayan mahal dan termasuk ke dalam jajaran ikan premium juga karena seekor dijual dengan harga 6 juta rupiah. Mahal nggak?
Kalau bisa dicicil 600.000 sih murah ya. Tapi kalau di bulan ketiga ikannya mati, kamu ya mesti membayar hutang tanpa barang. Ikan rawan banget diberi dari nyicil. Mending dibelinya dari uang hasil tabungan deh. Red Atababu ini sering dijual sebagai ikan tengmet. Karena walau termasuk ikan predator, kelakuan mereka yang mirip sama peacock bass, yaitu bisa dipelihara beramai-ramai. Warnanya merah kayak Chanamaru Red yang sudah mutasi ke ultimate formnya. Selain Red Atabapo, ada lagi yang juga laku di pasaran tapi harganya lebih mahal lagi. Dia adalah Cranesicla rosemarie. Bentuk ikan ini benar-benar kayak kawin silang antara Cana Barca dan Peacock Bass. Gosipnya sih, seekor baby dijual dengan budget 20 jutaan. Lebih mahal dari Cana Barca. Status ikan-ikan Cranesicla sebagai ikan impor dengan harga mahal membuat pamor ikan ini ya masih kalah jauh dengan saudara dekatnya, Peacock Bass. Makanya masih sedikit banget orang yang tahu ikan ini. Walau nggak ada hubungan apa-apa dengan Cana, namun eksistensi Cranesicla di Sungai Amazon mungkin sama dengan Cana di Asia. Mereka berdua sama-sama ikan predator dengan bentuk badan panjang dan insting membunuh tinggi. Cuma badannya di Asia saingan Cana untuk jadi apex predator gak sebanyak saingan Cranesicla di Amazon. Kamu mendingan piara Cana ori apa Cana Amazon nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.